Ay, baso apa nih? Dudul sako. Dudul sini. Kopi so habis. Nanti beli dulu. Wah, lu pikir orang ini pandai bagian, lu pikir orang ini Ay, cepat lu lah. uang banyak cuma. Kemarin baru dapat doi cuma. Pasti motor kirim toh. Wah, harap untuk kirim ini susah. Weh, kalau Kalau di kira- sana susu mati mah. Lu susah. Wah, pikir lu sendiri sana. Lu susah apa? Lu susah. Saya kaya man. Sama juga, kau tanya susah sama-sama. Nih siapa yang ada doi? Pasti Felix yang ada doi. Ada na Felix tuh. Ini memang terlalu susah betul. Iya. Mantu sepetik asam mau timbang di mana? Nggak sudah kemarin kau timang satu ah. Pendem begini memang setengah mati. Nah ketemu timang di tempat timang besi dan tuh besi bekas dan besi tua dan tuh. Oh, gitu bisa dapat doi itu. Itu kita harus membutuhkan surat vaksin jadi gitu. Langsung pakai vaksin nah, lu kira masa timang itu Wah, barang lu nama. pikir nih mas sekarang nih mana-mana harus bawa kartu vaksin, no? Sondele itu dulu sekarang sondele sekarang dari sana dari pemerintah itu su lepaskan itu apa tuh yang pokoknya sondele terlalu mengharuskan untuk mau pakai kartu vaksin mau kemana-mana harus pakai vaksin apa semua so pakai begitu so aman jadi Aman-aman, intinya tapi suara PPKM juga. PPKM yang penting kata jalan di mana-mana tuh pakai pokoknya intinya ikuti prokes atau protokol kesehatan tuh di mana-mana harus bawa hand sanitizer di pokoknya dalam tas atau kantong celana bawa begitu supaya sampai banyak-banyak orang begitu nanti bisa pakai terus masker juga masa ada masker kosong deh kosong ada nah biar beta tuh beli beta doi sonara dia nah wih beta datang nih harus minta tolong di kamu hanya bisa kosong nih soalnya beta susah juga kemarin di kos juga mau makan juga beras habis nih. Semua sama sudah. Saya juga kemarin dulu kontak-kontak orang tua mau kirim juga, memang mereka respon sih tapi bilang pandemi ini. Artinya kita melihat dari apa juga pemerintah membatasi jam aktivitas. Jadi mereka punya pendapatan ekonomi juga semakin lemah. Jadi kita di kos ini memang susah juga. Betul juga hanya beta dari kemarin telepon orang tua juga gitu beta telepon dong angkat habis dong bilang anaknya ini kita mau kirim uang makanya mau kirim uang apa soalnya ketong dong di pasar kau jual sayur dong di sana bisa ada laku bisa sana soalnya ada orang yang mau pi aja nah pas PPKM begini nih soalnya bisa berjalan toh atau kau dong ada yang punya ini kok. Wah, kita memang sama-sama memang pandemi ini buat kita semua susah baru kita kemana-mana ini harus butuh vaksin ini. Wih betul omong vaksin lah betul Vaksin, kartu vaksin ini memang membatasi kita. besok kemarin mau pi vaksin besok vaksinasi pertama besok vaksin kedua nih belum vaksin jo masa su vaksin kau belum. Saya belum vaksin karena kemarin dulu juga baru datang dari kampung. Soal kita di sana juga semua ini kita mau buat bagaimana? Kita berpikir mau makan minum apa segala macam juga setengah mati. Karena semuanya butuh aktivitas. Misalkan kita kerja dan kerja juga seperti yang tadi kita katakan bahwa semuanya itu dilema karena dibatasi dengan PPKM. Jadi semuanya mau buat bagaimana? Karena kita berpikir ke belakang, ini memang di situasi pandemi ini memang jauh dari sebelumnya. Karena sebelumnya itu kita masih ketemu agak enak karena orang tua misalkan kita di kos ini ada kekurangan apa orang tua bisa usaha misalkan bawa hasil ke pasar jadi sampai jual dong bisa dapat uang nah kalau begini nih orang tua mau bawa hasil dong di sana ke mana sun bisa mau paksa dong juga ketong kasihan dong juga di sana ketong beban terlalu banyak le baru mau paksa dong nih sun bisa betul atau karena Felix Ya, menurut saya ini saya juga bingung karena kenapa kita harus pergi ke maksudnya mereka dari orang tua dong mereka mau mencari nafkah kenapa harus membutuhkan surat vaksin kartu vaksin itu sangat tidak sekarang soal vaksin itu ya memang itu diwajibkan sih tetapi mengenai administrasi sekarang tidak menjamin lagi masuk dalam persyaratan tapi kita melihat kembali ke faktor ekonomi maka kita
masyarakat kecil, kita punya keluarga orang tua di kampung yang setengah mati. Apalagi keluarga yang sementara kerja di kota, kerja di perusahaan, itu justru lebih setengah mati lagi. Karena semuanya kerja itu butuh jam kerja. Ya, gaji itu digaji sesuai dengan jam kerja. Apalagi yang mereka dibatasi dengan jam kerja, mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena dibatasi dengan jam kerja juga, gaji itu tidak menjamin untuk kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan ataupun kehidupan dalam 1 bulan. Memang betul. Tapi yang sebelum itu kita melihat kembali sebelumnya itu dikatakan bahwa setiap aktivitas itu membutuhkan kartu vaksin. Nah, setelah kita vaksin, terus divaksin, kenapa harus lakukan lagi PPKM? Ini yang perlu kita tanyakan. Sebelumnya itu kan setiap aktivitas itu bilang harus membawa kartu vaksin. Nah, kenapa harus dibuat lagi PPKM? Ini sangat menyusahkan orang tua kita. Makanya soal pandemi ini kita tidak bisa pastikan bahwa tanggal sekian kita sudah bebas dari pandemi. Soalnya ini kita artinya melihat dan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Betul, pasti. Jadi untuk vaksin itu tidak juga menjamin bahwa pandemi ini nanti berakhir di tanggal sekian. Tidak, itu hanya kita waspada saja. Betul. Jadi kita harus tiap hari tuh harus waspada. Kalau kemana-mana ingat cuci tangan, bawa hand sanitizer, selalu pakai masker. Hanya itu semua. Kalau begini PPKM terus begini nih, ketemu pusing ya, ketemu masyarakat kecil nih susah. Mau bikin apa-apa setengah mati, mau cari uang ke mana juga. Mau bantu orang tua juga setengah mati. Ya biasanya ketemu bantu orang tua untuk ojek, mau cari uang. Sekarang mau ojek siapa? Soalnya ada yang berjalan. Tiap hari doang di rumah sini, siapa mau berjalan no. Makanya susah juga. Kalau misalkan PPKM ini masih tetap berlaku. Ini kalau misalkan berlaku terus sampai belum berapa, kita punya dari faktor ekonomi itu juga semakin terkikisnya kemiskinan. Itu semakin bertambah karena semua itu kita butuh aktivitas untuk bisa melancarkan hasil perekonomian. Kalau misalkan kita melihat dari sisi perekonomian, tetapi namanya kita masyarakat itu perlu banyak orang tua kita ataupun keluarga itu harus butuh aktivitas untuk bisa melancarkan perekonomian. Makanya kita punya orang tua itu dibatasi dengan PPKM, mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa, jadi kita juga begini. Ketonju sama, orang tua sana ada pemasukan, ketonju halek, kok sana ada doi, sana ada apa? Pusing ya. Kan awalnya kan mau naik pesawat, mau pelabuhan, kalau naik kapal harus pakai kartu vaksin juga. Wih, sertifikat nih mati yo. Nah, masyarakat kecil yang tiap hari ada sibuk kerja, dia mau vaksin kapan, dia mau susah juga. Susah, tapi soalnya memang vaksin ini juga itu bagus. Itu juga bagus untuk kita masyarakat, tetapi perlu juga kita sadar tentang vaksin. Karena di sisi lain itu selain waspada, kita juga harus kita juga harus vaksin untuk menjamin kita punya sistem kekebalan tubuh, itu perlu. Kita juga harus ikut protokol kesehatan juga. Karena orang bilang vaksin penting atau penting, tapi tergantung dari masing-masing pribadi saya. Makanya itu benar. Misalkan kalau kita masyarakat yang kita tidak taati protokol kesehatan ataupun belum vaksin, akhirnya kita begini sudah. Misalkan kita di kos, kita banyak kekurangan. Dan kekurangan itu kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, kita tidak seperti ini. Karena perekonomian dan aktivitas orang tua maupun keluarga itu masih lancar. Sekarang pandemi ini kita melihat bahwa aktivitas orang tua itu sudah terbatas. Jadi kita begini, kalau misalkan kita tetap taati protokol kesehatan dan kita vaksin, lama-kelamaan kita melihat bahwa COVID ini semakin menurun. Dan semakin menurun, saya rasa mungkin PPKM ini tidak berlaku lagi. Dan kita harapkan seperti itu. Karena biar beta jalan sesuai BP ojek sa. Ojek kok pegada ginjal kok doi sun ada ini. Woi, lu gak ada ginjal lu. Sonap apa? Intinya ada doi. Woi, sampai hari lu bisa gak ada ginjal ini. Kok sonar ini lu mau pikir mana? Mau pencuri, parsetan. Lu lebih gak ada ginjal dari pencuri ya. Mau pulang, sudah pulang datang.
Wih, awang ini usir secara halus kok karena nah biar supaya pulang soal. Eson nih mau om manggil mah. Di mana saya tapi ojek dola. Betul. Hati-hati ya nanti kalau jangan lupa kalau ada rezeki nah bagi-bagi kita yang susah-susah. Nanti kalau ojek ada pernah nomor kasih. Woi asal. Ojek jangan lari bawah umpan no. Kali itu tuh aman. Nah, betul saya dan Oke, semua. oke. Aduh.